Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tematik 3C, subtema 4, pembelajaran 4. Perhatikan ya penjelasan dari Ustazah. Oke anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar pembelajaran 4 ya, yang ada di halaman 109. Oke, pada proses pembuatan coklat terjadi perubahan wujud benda. Nah, berbagai peristiwa alam terjadi karena perubahan wujud benda. Misalnya terjadi kabut. Nah, pernahkah kamu melihat kabut? Tahukah kamu apa itu kabut? Nah, kalian bisa baca di halaman 109 mengenai proses terjadinya kabut. Nah, saya akan bacakan ya. Kalian lihat bukunya di halaman 109. Oke, kabut biasanya terlihat pada pagi atau sore hari. Kabut berbentuk seperti kumpulan awan yang melayang-layang di dekat permukaan tanah. Dari mana kabut itu berasal? Udara di sekitar kita mengandung air dalam bentuk uap air atau gas. Udara yang terkena panas matahari akan menjadi hangat. Udara yang hangat mampu menampung uap air dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, ketika terkena udara dingin pada sore atau malam hari, maka uap air yang ada di udara akan mengembun membentuk titik-titik air. Titik-titik air ini sangat ringan, oleh karena itu bisa melayang-layang di udara. Titik-titik air tersebut berkumpul menjadi mirip awan. Kumpulan titik-titik air inilah yang disebut dengan kabut. Oke, titik-titik air ini kemudian ada yang naik ke atas dan menjadi awan. Sementara titik-titik air yang lebih berat akan jatuh ke bumi dan menempel pada daun, kaca rumah, dan benda-benda lain. Kabut yang menempel di benda-benda sekitar kita, inilah yang kemudian kita kenal sebagai embun. Saat matahari mulai bersinar dan udara menjadi hangat kembali, kabut pun akan menjadi wujud uap atau gas. Nah, itu adalah proses terjadinya kabut. Oke, kita lanjut ya. Oke, di halaman 110 perhatikan, di sini kita bisa membuat proses terjadinya akan membuat bagan bagaimana terjadinya kabut. Oke, yang pertama yaitu udara di sekitar kita. Udara yang terkena panas matahari akan menjadi hangat. Nah, udara yang hangat mampu menampung uap air dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika terkena udara dingin pada sore ataupun malam hari, maka uap air yang ada di udara akan mengembun membentuk titik-titik air. Nah, yang ketiga, titik-titik air ini sangat ringan, oleh karena itu bisa melayang-layang di udara. Titik-titik air tersebut berkumpul menjadi mirip awan. Nah, kumpulan titik awan ini disebut dengan kabut. Nah, itu isinya ada di paragraf kedua ya, di halaman 110. Kalian garis bawahi saja ya, tidak usah diisi bagiannya, di garis bawahi saja. Oke, kita lanjut.
Nah, ketika berdiskusi, kita dapat menerapkan sikap saling menghargai. Ketika membuat laporan hasil diskusi, kita dapat menerapkan sikap bekerja sama, saling menghargai, dan bekerja sama dapat menumbuhkan persatuan. Nah, sikap bersatu juga dapat dilaksanakan sehari-hari dalam kegiatan di sekolah, misalnya pada kegiatan berikut. Yang pertama, melaksanakan piket kelas bersama. Kedua, bekerja sama dalam tim tanpa membedakan. Nah, ketiga, mengerjakan tugas kelompok dengan kompak. Nah, ini merupakan sikap bersatu ya yang ada di lingkungan sekolah. Nah, dapatkah kamu menuliskan contoh sikap bersatu di lingkungan sekolahmu? Nah, diskusikan bersama temanmu. Contohnya tadi yaitu ketika piket kelas. Nah, kita harus melakukan bersama-sama. Lalu ketika lagi bermain tim, bermain bola, kita tidak boleh membeda-bedakannya. Yang jago ayo, kawannya yang jago aja. Yang gak jago main bola gak boleh main. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Harus bekerja sama dalam tim, harus membantu. Nah, sekarang perhatikan halaman 111. Ketika bermain, kita dapat menerapkan sikap sportif. Nah, ayo bermain seperti mereka. Perhatikan cara bermain berikut. Pertama, buatlah kelompok yang terdiri dari 5 siswa. Kedua, masing-masing kelompok memegang 1 bola. Ketiga, 4 siswa membuat barisan membujur untuk menerima bola. Keempat, permainan pertama berdiri di depan barisan untuk menendang bola ke anggota kelompok yang paling depan. Setelah menendang bola, penendang pertama berlari ke barisan paling belakang. Kelima, anggota kelompok yang menerima bola kemudian mengiringi bola ke titik tempat yang menendang bola. Ia bertugas menjadi penendang bola berikutnya. Keenam, lakukan berulang sampai permainan mendapat giliran. Nah, kelompok yang menyelesaikan permainan terlebih dahulu menjadi pemenangnya. Nah, ini menendang bola secara bergantian ya. Nah, coba kalian perhatikan halaman 112. Ustazah akan memberikan latihan soal ya. Oke, untuk latihan soalnya halaman 112. Ayo berlatih 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Jika sudah selesai, kalian bisa foto dan kirimkan ke WA Ustazah Lina. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.